Didikan orang tua yang diam-diam membentuk kita. Pernah gak sih kalian merasa ada hal di dalam diri kita yang sudah mendarah daging, seolah-olah memang bagian dari kita sejak lahir? Mungkin cara kita merespon masalah, kebiasaan kecil yang sering kita lakukan, atau bahkan cara kita tersenyum. Dulu waktu kecil, aku pikir itu cuma kebetulan, tapi semakin aku bertumbuh, apalagi sekarang di umur 20-an, aku sadar kita adalah buah dari pohon yang sama. Ada pepatah bijak yang mengatakan, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ternyata itu bukan sekadar ungkapan lama atau frasa yang sering diulang-ulang, melainkan sebuah kebenaran yang sering kali kita abaikan. Anak itu ibarat cermin yang memantulkan bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Mulai dari sikap, karakter, cara bicara, atau bahkan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Dan itu merupakan pantulan dari apa yang orang tua tanamkan sejak kita kecil. Coba deh perhatikan, kalau orang tua terbiasa sabar menghadapi masalah, anak biasanya belajar mengelola emosi dengan baik. Kalau orang tua menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang, anak akan tumbuh dengan empati yang dalam. Tapi bagaimana yang dicontohkan adalah kemarahan, ucapan yang merendahkan, atau bahkan sikap cuek. Kemungkinan besar itu juga ikut terbawa, dan bahkan membentuk bayangan yang mungkin kita tidak sadari ada di dalam diri kita. Aku jadi teringat satu hal yang sederhana yang diajarkan oleh orang tuaku, yang kelihatannya sepele bahkan mungkin membosankan bagi anak kecil. Tapi ternyata itu membentuk pola hidup aku sampai sekarang, yaitu kebiasaan makan sayur. Dari kecil, di rumah ada satu aturan penting, kalau mau makan harus ada sayur, dan kalau semisal gak ada sayur, disuruh masak dulu baru boleh makan. Dan bahkan ibuku rajin banget buat nanam sayur, dan itu bukan untuk dijual, tapi untuk dinikmati bersama keluarga. Awalnya sih aku cuma ikut aja karena itu aturan, dan gak banyak mikir, tapi lama-kelamaan kebiasaan itu nempel banget hingga sekarang. Aku jadi suka makan sayur. Dan tanpa kita sadari, dari hal sesederhana ini, aku belajar peduli sama kesehatan. Jujur aja aku bersyukur banget dibiasakan sejak kecil untuk makan sayur, dan ini merupakan didikan orang tua yang sangat berharga. Sekarang, di usia 20-an, aku sadar kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tua atas diri kita yang sekarang. Memang mereka yang bentuk fondasi, meletakkan batu pertama, tapi kita lah yang bertanggung jawab untuk bangun rumahnya, membentuk setiap dinding, memilih warna cat, dan bahkan mengisi setiap ruang. Kalau ada nilai baik yang kita warisi dari orang tua, terus kalah dengan bangga, kembangkan, jadikan itu lebih baik lagi. Tapi kalau ada pola ataupun kebiasaan yang kurang tepat, yang mungkin dulu pernah melukai atau menghambat, jangan ragu untuk memutuskan rantai itu, jangan teruskan. Ingat, orang tua kita juga belajar menjadi orang tua untuk pertama kalinya. Mereka sendiri adalah bentukan ataupun didikan dari orang tua mereka sebelumnya. Mungkin orang tua mereka sebelumnya didikannya cukup keras. Mereka juga ikut terbawa, bahkan hingga mereka menjadi orang tua. Mungkin beberapa dari kita pernah mengalami trauma masa kecil karena pola asuh yang keras dan kemudian terbawa hingga kita dewasa, membentuk luka yang sulit hilang. Aku tahu itu tidak mudah, tapi coba deh perlahan untuk memaafkan itu semua. Terutama memaafkan diri sendiri. Memaafkan bukan berarti kita melupakan, tapi melepaskan beban yang mungkin memberati bagi kita. Kita punya pilihan untuk menjadi versi terbaik kita. Kita punya kekuatan untuk mengubah narasi kita sendiri. Kita memang cerminan dari orang tua, tapi cermin itu bisa loh kita poles, kita bersihkan supaya memantulkan hal-hal yang lebih indah dan memancarkan cahaya yang lebih terang. Setiap sikap kita di luar rumah, setiap kata yang kita ucapkan, itu membawa nama keluarga kita, membawa jejak didikan yang telah kita terima sejak kita kecil. Jadi, bawalah nilai-nilai baik itu dengan berharga, jadikan itu pondasi yang kokoh, dan jangan ragu menambah nilai baru, nilai-nilai yang kita pelajari dari pengalaman, dari buku-buku yang menginspirasi, dari jurnal yang membuka wawasan, bahkan dari orang-orang hebat yang kita temui. Tambahkan perhiasan baru pada cermin itu, yang bikin kita semakin tumbuh jadi pribadi yang lebih bijak,
lebih berempati, dan lebih tangguh.